Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang kalimat efektif dalam bahasa Indonesia yang sesuai aturan ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif harus mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu subjek atau orangnya, subjeknya. Yang kedua predikat atau kata kerjanya, atau apa yang dilakukan oleh subjeknya itu predikat. Ada juga objek yaitu kata bendanya, dan juga keterangan, ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Di sini anak-anak belajar melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah dalam mengingat informasi. Nah, ini membuat peta pikiran dari teks sejarah. Kemarin anak sudah membuat peta pikiran tentang pertempuran Surabaya, Nah, ini contoh dari peta pikiran ya anak-anak. Ini peta pikiran pengibar sang saka merah putih. Di dalam peta pikiran itu harus terdapat 5 kata tanya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, setelah itu dijawab, dibentuk seperti peta pikiran yang bercabang seperti itu contohnya. Setelah itu kita juga belajar IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dan melindungi diri dari pemangsa. Ini ada contoh hewan unta, Nah, ini cara hewan unta beradaptasi dengan kondisi lingkungan, yaitu dengan memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan lemak, karena unta merupakan hewan yang hidup di daerah gurun yang kering, maka cadangan makanan perlu disimpan sewaktu-waktu tidak ada makanan karena kondisi lingkungannya yang kering, jarang ada makanan, maka diperlukan suatu punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Ini ada beruang kutub. Beruang kutub melakukan penyesuaian dengan rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Kamuflase itu menyamar, Kalau bahasa Indonesia itu penyamaran agar tidak diketahui oleh musuh, warna putih seperti salju, Nanti tidak kelihatan itu. Ini juga ada namanya bunglon, Bunglon memiliki kemampuan mimikri, Ini bisa dicatat. Mimikri itu kemampuan mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan, Jadi jika bunglon itu hinggap di daun yang warna hijau, maka bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi hijau sehingga tidak kelihatan bahwa itu bunglon, Jadi bisa melindungi diri dari pemangsa. Itu namanya mimikri, kemampuan mengubah warna kulit. Dicatat. Nah, ini juga ada ikan buntal, memiliki kemampuan untuk menggembungkan badannya untuk melindungi diri. Selain itu ikan ini juga memiliki duri yang beracun. Jadi untuk melindungi dirinya, ikan buntal ini bisa menggembungkan badan dan memiliki duri, sehingga pemangsa tidak dapat memangsa. Nah, itu anak-anak. Ada juga yang belum saya masukkan. Ada juga yang namanya autotomi. Autotomi itu kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya. Jadi cicak itu memutuskan ekornya agar berfungsi untuk mengelabui mangsanya. Jadi
cicak itu melindungi diri dengan autotomi ya, bisa dicatat ya. Autotomi itu pemutusan ekor cicak untuk melindungi diri. Yaitu pelajaran IPA. Nah, sekarang pelajaran PPKN ya. Berulang kali saya bilang ya bahwa PPKN ini ya mengacu pada Pancasila. Pancasila itu bukan hanya sekedar kata-kata yang dihafalkan ya. Namun kata Pancasila itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh sikap rela berkorban ya sebagai penerapan nilai persatuan ya, berarti sila ketiga ya. Nah, sikap rela berkorban dapat menunjukkan merasa tanggung jawab dan nasionalisme. Nah, jadi anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah ya, di masyarakat, bersama tetangga, bersama teman ya, bersama orang tua harus menunjukkan sikap rela berkorban ya, mau berkorban apapun ya demi kebaikan bersama. Ya. Nah, itu rela melakukan apapun saja yang penting bermanfaat ya. Nah, itu rela berkorban ya. Mau berbagi, mau menolong kalau ada orang lain yang kesusahan ya. Mau membantu, mau kerjasama, itu contoh dari rela berkorban ya. Itu ya. Ini contoh rela berkorban. Nah, di lingkungan sekolah ya, ini ada sumbangan untuk korban bencana alam. Ini contoh dari rela berkorban ya. Nah, itu anak-anak, bila ada kata-kata atau hal-hal penting bisa ditulis di buku tulis ya. Terima kasih, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.